Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Masih bersama saya, Frederika Widiasari Dewi, dalam Economic Challenges Syarat Jerat Pinjaman Online. Pak Tulus, sebagai Ketua YLKI, Pak, bagaimana pandangan Anda terhadap maraknya pinjol ini dan kemudian terhadap aspek pelindungan konsumen itu sendiri, Pak? Ya, begini, memang selama 3 tahun terakhir pengaduan konsumen di YLKI itu yang nomor 1 adalah pinjaman online. Ya, sejak 2019, 2020 sampai 2021 dari 4.000 pengaduan yang kami terima itu yang dominan atau nomor 1 adalah masalah pinjaman online. Trennya seperti itu. Nah, dari pengaduan itu 70% memang pengaduan dari pinjol ilegal seperti Mas Edi tadi ya, dan 30% adalah pengaduan konsumen dari pinjol yang legal. Jadi bukan berarti yang legal bukan tanpa masalah, ada masalah. Ini yang saya kira juga harus diselesaikan oleh Satgas Pengawas Investasi tadi atau oleh OJK. Nah, kalau ditanya sebabnya apa, memang kata kuncinya ada 2, soal rendahnya literasi masyarakat itu sendiri dan literasi digital dan juga literasi finansial, plus awal-awalnya juga pengawasannya lemah ya. Mulai saat ini aja ketika terjadi banyak kasus yang ekstrim, kemudian ada semacam pengawasan yang lebih keras dan lebih tegas, tapi itu juga belum tuntas menyelesaikan persoalannya. Kalau hulu persoalan ini tidak diselesaikan oleh pemerintah. Sebenarnya ini kan dampak ketika pemerintah begitu masif membuka digital ekonomi, tapi tidak dibarengi dengan kesiapan masyarakat, kesiapan infrastruktur, baik regulasi maupun infrastruktur kebijakan, sehingga yang terjadi adalah gap yang sangat keras antara di satu sisi masifnya literasi, masifnya ekonomi digital, di sisi lain sumber daya manusia kita tidak siap menerima itu dengan berbagai keterbatasannya itu. Sebegitu banyak permasalahan sampai dengan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, Pak Yai Holil ini. Bagaimana penjelasan Anda terhadap hari itu? Ya, sejak 2018 MUI sudah mengeluarkan fatwa di nomor 117 ya, Dewan Syariah Nasional berkenaan dengan investasi dan termasuk pembiayaan secara online. Pada dasarnya pembiayaan online itu bagus, apalagi di era pandemi begini karena kita harus physical distancing. Hanya saja tadi ada yang 2L itu, ya, tidak logis dan tidak legal. Jadi tidak legal tentu jelas itu melanggar secara hukum nasional kita. Yang kedua juga secara syariah pasti juga melanggar. Dengan apa? Dengan prinsip ribanya yang mereka memberikan bunga yang besar dan juga berbasis pada bunga. Dan yang kedua tidak logis dengan mereka itu diberikan pinjaman tanpa mengukur kemampuan bayarnya, tanpa tahu untuk peruntukannya. Yang berikutnya juga adalah dengan penagihan yang tidak wajar ya, menyakiti dan juga mendolimi, karena dia dibuka aibnya, bahkan mungkin difitnah dengan tadi umpamanya Mas Eri dikatakan bandar narkoba dan seterusnya. Oleh karena itu MUI menganggap ini perbuatan yang haram. Haram itu kalau dilaksanakan ia berdosa, dia akan mendapatkan sanksi kelak di akhirat itu dan menjauhkan diri kita dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memberikan semacam kepastian hukum kepada masyarakat agar pinjaman online kalau Anda mau pinjam itu harus jelas peruntukannya dan harus jelas juga akadnya. Jangan sampai karena kemudahan-kemudahan itu sementara Anda terjerat kepada rentenir online sebenarnya. Tapi kalau pinjaman yang sifatnya memang memberikan jasa produktif, jelas juga bagaimana dengan peruntukan, saya pikir sangat bagus dan di era pandemi sangat membantu untuk ketahanan ekonomi dan juga pengembangan ekonomi dengan adanya ya mungkin beberapa produk ya seperti peer-to-peer lending dan seterusnya itu. Jadi sebenarnya MUI mengakui bahwa itu bermanfaat kalau diterapkan secara produktif dan masyarakat tahu produknya, tetapi yang dikatakan haram adalah yang ilegal ya, dan kemudian menyengsarakan masyarakat. Baik, saya ke Bang Tongam. Saya ingin menanyakan, dari tadi kita menyebut pinjol legal dan ilegal. Apa sebetulnya bedanya selain mereka misalnya terdaftar di OJK? Apakah dalam hal misalnya bunga ya, apakah yang legal ini ada ketentuannya sehingga tidak menjerat masyarakat atau menyengsarakan masyarakat? Atau misalnya dalam hal penagihannya ada etika khusus kalau mereka masuk dalam kategori legal? Silakan, Pak Tongam. Ya,
tentu sangat jauh berbeda antara pinjol yang terdaftar atau berizin di OJK dengan pinjol yang ilegal. Kalau terdaftar di OJK, mereka tentu mempunyai alamat pengurus yang jelas. Kemudian juga ada kode etik yang harus dituruti oleh mereka di sana dan juga ada pengawasan di OJK. Mereka juga tunduk pada peraturan bahwa tenaga penagih adalah tenaga yang bersertifikasi dan juga ada aturan-aturan yang harus dilakukan terutama dalam menjaga data pribadi konsumen tentunya. Di sisi lain, pinjaman online ilegal ini tidak terdaftar OJK dan ciri-cirinya adalah bahwa memang sangat mudah meminjam tetapi menjebak, di mana mereka mengenakan bunga yang sangat tinggi, fee yang sangat tinggi, kemudian juga jangka waktu pinjaman yang sangat singkat yang tidak sesuai dengan perjanjian tentunya. Kemudian apa yang mereka lakukan adalah bahwa setiap peminjam itu harus mengizinkan mereka mengakses semua data dan kontak yang ada di HP. Nah, ini tidak dilakukan oleh yang legal tentunya. Yang legal itu hanya bisa mengakses 3 hal. Yang pertama lokasi, kemudian kamera, dan suara. Kalau yang ilegal semua disedot sama dia, storage-nya, phonebook-nya diambil. Dan inilah yang digunakan nanti sebagai alat teror, untuk melakukan intimidasi, teror pada saat peminjam tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, kami melihat kekuatan utama dari pinjol ilegal ini adalah di data kontak HP. Oleh karena itu tadi selain kita melakukan literasi keuangan kepada masyarakat, perlu juga memang literasi digital bahwa masyarakat juga perlu melindungi data pribadi. Karena apa? Karena semua data-data ini akan digunakan nanti sebagai alat intimidasi yang mempermalukan masyarakat peminjam. Dan juga ciri utama mereka ini adalah teror intimidasi. Dan tidak akan ada suatu negosiasi bagi mereka apabila masyarakat kita yang meminjam tidak melakukan pembayaran. Ya, baik, Bang Tongam. Saya ke Mas Erik dulu ya. Kan Anda sudah mempunyai pengalaman dua-duanya nih, legal dan ilegal. Menurut Anda betul ada bedanya atau sebenarnya sama aja ya? Kalau dari segi bunga udah beda banget. Tapi kalau dari penagihan perbedaannya menurut saya sih agak tipis sih. Sama-sama. Kalau bahasa kasar lah istilahnya ya. Kasar tetap sama aja dua-duanya juga menurut saya banyak faktor kasarnya. Dan yang jelas legal maupun ilegal itu ada istilah seolah-olah tuh ketika kita bilang bayar besok ibaratnya ya, itu seolah-olah udah langsung dijat nggak mau bayar, nggak ada itikat baik. Udah istilahnya begitu aja. Jadi seolah-olah harus hari ini ya hari ini gitu loh. Legal-ilegal menurut saya pernah ngerasain seperti itu. Pak Sunu gimana nih sebagai Sekjen AFPI nih? Berarti member Pak Sunu juga nih. Ya, kan tadi kan kita kalau bicara bahwa ini kan dari 2017 pinjaman online ini dan kita kan selalu improve dari sisi asosiasi yang baru dibentuk 2018. Nah, kita mulai tahun lalu kita sudah mengharuskan bahwa setiap tenaga agen penagihan itu harus disertifikasi. Nah, upaya kita adalah upaya improvement kemudian institutional building untuk menghindari hal-hal yang tadi disampaikan oleh korban tadi Mas Erik tadi. Jadi kita ingin bahwa seluruh anggota AFPI yang tenaga penagihannya itu harus melalui sertifikasi dan untuk agen penagihan yang pihak ketiga yang melayani fintech legal itu juga harus disertifikasi. Ada sanksi nggak dari organisasi kalau membernya tidak mematuhi gentleman agreement di antara Anda semua? Bukan gentleman agreement, jadi setiap anggota AFPI itu harus terikat wajib dengan, ada tanda harus, kemudian dia akan terikat dengan kode etik. Nah, itu kalau apabila melakukan suatu pelanggaran, ada laporannya, kemudian ada sanksi dari asosiasi. Akan dibawa kepada komite etik. Nah, komite etik ini lawyer ya, basically anggotanya adalah lawyer, dan mereka akan menjadi hakim tindakan apa yang akan dijatuhkan kepada anggota kami. Cukup efektif ya untuk memperbaiki? Kalau kami melihat keberadaan kode etik dan komite etik itu cukup ditakuti oleh anggota kami. Kenapa? Karena untuk menjadi terdaftar ataupun sekarang berizin di OJK itu tidak mudah. Butuh waktu bertahun-tahun dan tenaga yang besar untuk dapat qualified sebagai berizin. Jadi buat mereka itu sesuatu yang mereka ingin pertahankan. Nah, tentu saja ini upaya kita untuk supaya sama-sama membangun. Jangan sampai niat baik kita ini dirusak oleh individu-individu within the organization. Jadi oleh karena itu kita selalu haruskan untuk disertifikasi. Kita tadi mendengar
pinjol ilegal yang cukup banyak ya, dan kalau tidak salah Satgas Waspada Investasi telah menutup sekitar hampir 4.000 pinjol ilegal. Jadi sebetulnya apa yang sudah dilakukan terhadap oknum-oknum ini, apakah kemudian mereka bebas untuk membuat aplikasi baru dan sebagainya, nanti kita akan membahas setelah kita mendengarkan yang berikut ini. Tetap bersama saya di Economic Challenges.